Hai traders, balik lagi di YouTube channel Java Global Futures. Pada video kali ini saya mau bahas tentang topik yang menarik, yaitu pentingnya sabar buat trader supaya hasil tradingnya profit. Oke, sebelum kita bahas, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel ini. Kalian juga bisa komen mengenai topik ini ya. Oke, saya mau bahas nih ya. Saya pernah baca artikel ya yang mengatakan bahwa 90% trader forex gold itu banyak yang gagal. Berarti 10% yang profit. Nah, faktor yang menentukan seorang trader itu adalah ada 3M, yaitu money, method, dan mindset. Nah, sabar itu termasuk di dalam mindset atau psikologi trading. Saya bahas ini karena apa? Karena kita bisa aja nih ya tahu segala macam metode ya, segala macam strategi trading, segala macam indikator dan lain-lain, tapi kita tidak bisa mengendalikan psikologi kita. Misalnya salah satunya tidak sabar. Misalnya mau buru-buru entry ya, atau udah profit nih, nggak sabar untuk menunggu kena TP ya, mau cepet-cepet mengamankan profit gitu ya. Atau misalnya kita cepet-cepet entry padahal harga belum terkonfirmasi kapan harus buy dan sell. Oke, kita langsung bahas aja di MetaTrader. Yuk kita langsung aja lihat bagaimana di dalam grafik ya, kita menerapkan bagaimana caranya untuk sabar ya, supaya kita dapetin misalnya level entry yang presisi gitu ya, dan hasilnya bisa profit dan maksimal. Oke, di sini saya buka grafik gold. Grafik gold di time frame H4 ya. Saya buka di time frame H4. Coba kita sambil kita analisa nih. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya bahwa goldnya sudah break resistance trend line. Kemudian harga naik. Ini kemarin ya, atau satu hari sebelumnya, karena ini di H4. Kita lihat ada rejection karena tidak terjadi breakout structure, lalu sekarang turun. Nah, sekarang masalahnya kalau kita mau entry bagaimana gitu ya, kan kita nggak bisa nih entry langsung bak book gitu ya. Sekarang baru buka chart langsung mau entry, ini kayaknya mau turun nih, kayak mau naik ya. Trading nggak seperti itu, tapi kita harus perlu yang namanya mapping, atau kita perlu yang namanya membuat satu perencanaan. Oke, gimana caranya saya membuat satu perencanaan ya, supaya trading tidak terasa kerusuk gitu ya. Nah, kita lihat di time frame H4 ataupun time frame D1, time frame besar ya, jangan buka time frame kecil. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat di time frame H4 atau D1, ini mewakili pergerakan yang lebih besar daripada M30, H1, M15. Oke. Nah, ini analisanya gold gimana nih? Analisanya ini gold cenderung naik ya, cenderung naik. Kita lihat karena harga sudah memantul ketika koreksi turunnya mendekati level 2600 gitu. Kemudian harga rebound. Nah, memang sementara harga sedang tertahan ya di level tertinggi di sini. Oke, lalu gimana nih caranya supaya kita bisa dapetin entry yang baik? Kita lihat nih, karena ini adalah wave naik gitu ya. Ini adalah gelombang naik, maka harga akan terjadi koreksi dulu. Koreksi turun atau retrace. Nah, kalau koreksi turun dari pergerakan naik, berarti kita sebenarnya kalau mau sabar, kita jangan ngambil posisi yang koreksi atau korektif ya, tapi kita ikut yang impulse-nya atau pergerakan sesuai dengan trennya, maka kita cenderung mau open buy. Nah, gimana nih? Saya mau pakai Fibo ya, jadi bisa pakai Fibonacci di sini untuk mendapatkan kira-kira ini turunnya ke berapa gitu ya. Nah, kita ambil dari swing low ke swing high ya, dari satu wave ini kita lihat. Nah, kita lihat ternyata harga bisa turun ke level 50,0 Fibonacci di 2634 ya, 2634, atau turun lagi ke bawah 50, berarti di 61,8 itu adalah area diskon ya, diskon area. Nah, kalau diskon area itu adalah area yang disarankan untuk kita membeli gitu kan. Kalian bisa lihat video-video di YouTube ini ya, ada beberapa kali penjelasan mengenai zona diskon, zona premium gitu ya. Jadi kita diminta atau diajarkan untuk sabar. Nah, saya mau sabar menunggu harga turun ke zona minimal zona 50,0 Fibo atau ke zona diskon di 61,8. Berarti di mana tuh? Berarti di sekitar 2634 ke bawah, 2630-an berarti ya. Di 2630-an itu adalah zona untuk saya entry buy gitu. Nah, kalau misalnya gini,
Pak, ini sekarang dari 2641 harga bergerak turun ke 2630-an, kan ada 110 pips. Apa nggak sayang gitu untuk entry sekarang aja sell, dapetin 50 pips, dapetin 30 pips. Tapi itu kan belum tentu ya kita sesuai dengan analisa kita. Jadi lebih baik kita menunggu harga di level-level yang memang zona terbaik untuk kita buy. Nah, saya akan pasangkan di sini untuk pending order ya, karena harga masih jauh di bawah. Saya akan buy limit di 2630 ya, di bawah 50,0 atau 2632. Dengan stop lossnya di bawah 2626 ya, berarti sekitar 2624. Nah, take in profitnya 2642 ya. Oke, atau nanti di atasnya lagi. Saya akan pasang lagi untuk layer yang lebih bawah ya. Oke. Saya akan pasang di 2630 atau di 2626 ya, di bawah, mendekati 26 atau 61,8 ini ya. Ini bagus banget memang zonanya ya. SL-nya 60 pips. Oke, jadi dengan kita memasang pending order, jadi kita juga diajarkan untuk sabar. Kita harus sabar, biarkan trading plan kita ini berjalan. Jadi kita nggak usah gerasa gerusuk nih. Kita udah pasang trading plan, biarkan kita jalankan sesuai dengan trading plan kita. Jangan di-intercept, misalnya, saya instant execution aja gitu. Ya, karena itu namanya jadi FOMO ya, sobat traders. Oke, satu lagi saya mau contohkan ya, kira-kira mana yang ada peluang untuk kita mengambil posisi ya. Oke sobat traders, sekarang kita ke pair yang lain ya, ke forex nih. Kita lihat di USD Japanese Yen daily, kita coba lihat ya. Gimana nih si USD Japanese Yen? Ini kalau kita lihat di daily, USD Japanese Yen-nya ini udah terjadi break of structure ya. Break of structure itu pergerakan harga sudah melewati level tertinggi sebelumnya. Nah, di sini sudah saya kasih tanda. Level tertinggi di 15 Agustus 149.38. Harga pada tanggal 14 Oktober atau ya sudah 2 bulan ya, sudah ditutup di atas 149.38. Berarti terjadi break of structure ya. Ini perlu digaskan ya, bahwa di sini terjadi break of structure supaya teman-teman tahu ya break of structure itu apa. Oke, kalau sudah terjadi break of structure nih ya teman-teman, maka harga cenderung apa? Cenderung naik. Karena level tertinggi sudah dia break, sudah dia tabrak ya, sudah dia dobrak. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah harga akan cenderung rally. Tapi kita jangan buy sekarang karena harga ada di pucuk atau harga di atas atau harga mahal. Sebaiknya kita menunggu harga terjadi koreksi atau retrace untuk mendapatkan level terbaik untuk kita buy. Coba kita cari di time frame yang lebih kecil lagi. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini kan sudah terjadi kenaikan ya, sudah break of structure, maka dia akan cenderung turun ya. Nah, kalau dia cenderung turun, kita cari level untuk korektifnya. Nah, level untuk korektifnya kita pakai Fibonacci retracement. Kita lihat di sini ternyata, nah ini dia. Harga bisa aja turun ke 50 Fibo-nya ya, di 149.17 atau di 61,8 148.9. Nah, jadi kita bisa aja nih menunggu harga di level tersebut yang bisa kita katakan itu adalah level atau zona-zona diskon. Diskon itu kan artinya apa? Diskon itu kan harga murah untuk kita beli, bener nggak? Kalau kita ke toko ada diskon, lebih baik kita beli harga diskon daripada harga lagi mahal. Nah, demikian juga dalam trading. Jadi kita mau nunggu, sabar nggak? Kita mau nunggu dapat harga lebih murah buat kita entry buy. Nah, demikian sobat trader. Ini penjelasan yang sederhana ya. Dengan kita sabar menunggu harga untuk konfirmasi turun dulu gitu ya, turunnya ke area-area Fibo, area-area support gitu, atau retrace, misalnya resisten become support. Jadi ada banyak konfirmasi. Tapi kalau kita misalnya punya strategi ya, kita punya trading plan, kita mau sabar, kita pasti akan dapetin level entry yang presisi dan bisa dapetin cuan yang lebih maksimal. Nah, kalau kamu gimana nih? Lebih seneng yang instant execution karena nggak mau menunggu lama,
atau termasuk orang yang sabar. Lebih baik mungkin entry ini 1 kali 1 hari, tapi itu presisi dan cenderung profit daripada berkali-kali entry tapi gambling. Jangan lupa ya, ketik di kolom komentar. Oke, kita lanjut ya. Saya akan pasang entry buy limitnya di area diskon ini. Oke, buy di 149. 149 saya di bawahnya 50,0 ya, 149.10. Oke, SL-nya di 148.50. Jangan lupa ya teman-teman, sekarang ini memang si USD Japanese Yen ini nggak seperti dulu loh ya. Dia pergerakannya lebih volatil sekarang ya. Kalau dulu kan yen ini termasuk yang lambat, tapi dalam tahun terakhir yen ini sekarang menjadi salah satu favorit traders karena pergerakannya yang cukup volatil tinggi. Satu lagi di bawah 149 ya, karena kemungkinan akan terjadi pullback. Jadi kita antisipasi kalau harga pullbacknya cukup jauh ke zona diskon atau 61,8. Nah, taking profitnya bisa 1:2 ya. Jadi SL-nya bisa 40 pips atau 50 pips, TP-nya bisa 100 pips. Oke, nanti gimana hasilnya? Nanti kita bisa sampaikan ya di akhir video. Oke, demikianlah penjelasan dari saya mengenai sabar itu penting banget. Udah kalian lihat kan? Kalau kita sabar, profitnya maksimal. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan sharekan kepada teman-teman kalian. Oke, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Ingat, sabar adalah kunci sukses trading. Salam profit!